Bang Nahak mungkin sedikit dong sebagai pakar hukum yang juga sempat menangani Nikita sendiri, kan Nikita bandingnya ditolak dan ditambah hukumannya jadi 2 tahun jadi 6 tahun penjara. Ya, jadi saya berbicara sebagai praktisi hukum. Yap. Saya dari awal sampaikan bahwa sebenarnya Nikita itu hanya kena undang-undang ITE. Jadi putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan itu kan 4 tahun. Lalu dibanding kan diharapkan bebas atau minimal kan Turun. Hukumannya turun. Ternyata hukumannya jadinya 6 tahun. Tapi pertimbangan hakim, kalau saya lihat bahwa di situ menurut hakim pengadilan tinggi bahwa ternyata itu dari hasil pengamatan atau dari hasil para hakim itu memutuskan bahwa ternyata ada uang yang ada pemerasan ya, ada dugaan pemerasan, itu uangnya dipakai untuk membeli aset. Dan cicilan rumah. Dan cicilan rumah. Makanya dianggap bahwa pemerasan itu ternyata terbukti. Tetapi saya mau sampaikan kepada tim PH-nya nih, kita saatnya kalian mempersiapkan segalanya untuk lakukan upaya kasasi. Karena nanti di kasasi itu adalah putusan di mana kita akan dieksekusi untuk menjalankan putusan itu, atau dia bisa bebas atau hukumannya malah menurun ya. Saya berharap hanya ITE saja yang dikenakan kepada kita. Jadi kita masih punya upaya hukum. Jadi bukan berarti putusan PT itu sudah langsung selesai urusan ya, kita bisa langsung divonis 6 tahun dan denda 1 miliar. Tetapi kalau saya lihat bahwa kita semua percaya bahwa penegakan hukum itu kan harus objektif, harus melihat dari segala sisi. Saya dari awal sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada pemerasan dan yang namanya dugaan pengancaman. Kenapa? Karena saya ini adalah pengacara saksi mahkota daripada Nikita, itu Dr. Oki. Kalau dari awal orang yang gebet sekali mau ketemu Nikita itu kan memang pelapor melalui Dr. Oki, dan ada tawar-menawar terkait dengan masalah endorsement, ada pekerjaan. Sebenarnya yang berlaku undang-undang tenaga kerja. Jadi soal masalah ITE memang ini kita kalau bicara di media itu kan banyak juga ya menyerang privasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pemerasan dan pengancaman, saya minta kepada PH-nya ini kita untuk melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung supaya dipersiapkan segala bukti, mungkin bukti-bukti baru sehingga Nikita bisa dibebaskan. Karena Nikita sudah menjalankan 1 tahun penjara ya, ditahan. Dan kalau urusan ITE itu kan ancaman di bawah 4 tahun, dan biasanya ya yang diterapkan hukuman tuh divonis kalau ITE itu kan hanya setahun dulu. Jadi mudah-mudahan dengan hanya ITE yang terbukti Nikita bisa pulang ke rumah. Oke Bang, yang menarik ini kan ada pasal TPPU-nya akhirnya mencuat, artinya akhirnya muncul, dinaikkan lagi. Mungkin seperti apa sih Bang melihatnya? Itu udah pasti dengan sendirinya, karena kan pemerasan terbukti kan, uang yang dipakai kan ternyata kan untuk membeli rumah, ya kan, untuk membeli aset, dan ini kan pasti akan dikejar soal TPPU-nya kalau memang pasal pemerasannya terbukti. Tapi kan masih ada upaya lain, upaya kasasi nanti. Ya kita lihat aja, masyarakat tunggu aja. Masih ada upaya lain. Mungkin ada bukti baru seperti apa yang mungkin bisa meringankan Nikita di tingkat kasasi, Bang? Ya kalau menurut saya memang tim pengacara ini kita harus mempersiapkan segalanya ya. Karena begini, keterangan-keterangan saksi juga harus menjadi salah satu dasar bahwa ini sebenarnya ada pekerjaan yang ditawarkan, ada endorsement, itu fakta. Dr. Oki menjelaskan bahwa yang berkali-kali menghubungi Nikita untuk pertemukan lewat Dr. Oki kan memang pelapor. Itu fakta, karena saya pengacaranya sebagai saksi mahkota itu Dr. Oki sendiri, dan segala macam komunikasi mereka lewat WA, lewat media sosial, bahkan lewat video call kan saya tahu. Bang, tapi kalau kesepakatannya hanya sebatas lisan, artinya tidak ada hitam di atas putih, itu gimana Bang kalau secara hukum? Ya kalau begini loh, hukum itu kalau 2 orang bersepakat itu kan hukum sudah berlaku selama keduanya punya etikat baik. Makanya sekarang harus pembuktian ketika di kasasi itu harus ada bukti-bukti yang harus mendukung kita agar kita itu pasal pemerasan TPPU dan pasal pengancaman supaya jangan sampai itu terbukti atau itu memang dihilangkan. Karena posisi ini kita itu hanya, saya lihat dari awal bahwa hanya ITE-nya saja. Makanya saya bilang nanti kita uji dulu lah, kita uji di kasasinya. Ya. Mungkin terakhir Bang, kalau untuk Nikita sendiri Bang kan dari tim kuasa hukumnya, tadi Abang bilang untuk mengajukan kasasi sendiri. Tapi kan kalau kita lihat tuntunan hukum Indonesia biasanya itu yang melakukan kasasi atau kemarin banding seperti itu malah ujung-ujungnya bertambah. Berapa itu mungkin kayak Abang sendiri kalau sebagai pakar hukum itu Nikita akan bisa bebas? Ya kalau saya sih yang saya lihat dari awal ya perjalanan kasus ini, kan saya dari awal kan monitor kasus ini. Bahkan saksi mahkotanya itu Dr. Oki sama Dr. Samira, itu kan saya sebagai pengacara sama Bang Sunan. Sehingga kalau saya lihat dari awal bahwa ITE-nya yang terbukti. Kalau nanti kita lihat ya, uji dulu lah di kasasi.
supaya semuanya terang benderang, Nikita juga mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan. Kalau menurut saya juga Nikita perlu juga keadilan. Dia seorang ibu dan dia juga bukan asal datang ke minta uang atau meras atau ngancam, tapi kan posisinya kan si pelapor yang memang dari awal yang mau ketemu sama Nikita menawarkan suatu pekerjaan, yaitu endorsement. Dan kalau itu terjadi, terbukti, itu kan undang-undang tenaga kerja, bukan? Berarti ada kemungkinan besar nih kita pun sendiri akan bebas. Kalau kemungkinan besar ya, kenapa? Karena kan yang kita arahkan kan hanya soal masalah pasal ITE. Kalau pemerasan dan juga pengancamannya, apalagi TPPU, itu saya rasa tidak akan bisa. Mudah-mudahan di kasasi nanti ini kita bisa mendapatkan keadilan. Jadi bisa ada pulang lah. kemungkinan juga bang di kasasi bertambah juga bang. Soal pertama tidak ya, kita nanti lihat dari prosesnya ya. Tapi kalau putusan pengadilan kan kita harus hormati. Tapi sebagai praktisi dan saya juga tahu persis kasus ini dari awal, dan juga saksi mahkotanya kebetulan saya juga jadi pengacaranya saksi daripada Nikita, sehingga saya rasa saya lihat bahwa ITE ini terbukti. Oke.